Selamat pagi anak-anak ibu. Jumpa lagi kita pada pembelajaran hari ini tentang tema 6 subtema 2 perpindahan kalori di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita mulai dari pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran 1, yaitu menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Anak-anak ibu, media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, perhatikan langkah-langkah berikut, yaitu perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Kemudian bacalah teks dengan seksama. Temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Selanjutnya, mencari makna kata yang tidak diketahui artinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Pahamilah setiap informasi penting tersebut. Tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ya, perhatikan. Kamu baca, kau pahami. Kita masuk pada pembelajaran kedua. Membuat kesimpulan isi teks media cetak. Tujuan dibuatnya kesimpulan adalah agar lebih mudah dan cepat memahami isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Ayo perhatikan contoh berikut. Ini ada teks, kamu baca. Dari bacaan tersebut, kesimpulannya, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya nelayan yang menjual hasil tangkapannya dengan pedagang ikan. Pembelajaran ketiga menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Tentunya pada pembelajaran yang lewat, kamu masih ingat bukan tentang pokok pikiran pada suatu bacaan? Kamu perhatikan bacaan berikut. Perhatikan contoh berikut. Kamu baca, kamu ambil kesimpulan. Nah, dari bacaan teks tersebut, maka kesimpulannya, kalimat utamanya yaitu embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air yang menjadi titik-titik air. Pokok pikirannya proses pembentukan embun. Pada pembelajaran keempat, yaitu membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Perhatikan, amati,
ini adalah contoh-contoh. Perhatikan contoh diagram berikut. Kamu lihat bisa di buku temamu. Kesimpulannya, tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Kita masuk pada pembelajaran kelima, membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Masih seperti tadi, kamu baca. Anak-anak, untuk membuat diagram, kamu dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks. Pembelajaran ke-6 masih bahasa Indonesia ya. Membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk mendapat membuat ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kamu juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Selanjutnya, barulah kamu dapat membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Dari penjelasan tadi, tentunya kamu masih ingat pada pembelajaran yang telah terlewatkan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran IPA. Pada pembelajaran 1, cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari benda yang dimiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah sehingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Kamu baca dan amati tampilan gambar di samping. Yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contoh, air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Peristiwa angin laut dan angin darat.
Angin laut adalah angin berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Nah, ini juga termasuk pada perpindahan kalor ya. Perhatikan gambar, kau amatin angin arah tanda panah. Angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Lihat arah tanda panah, ini adalah angin darat. Nah, sekarang konveksi. Sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Kalau kita membuka jendela akan terasa perbedaan antara ruang dalam dan ruang di luar ruang. Yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contoh, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Nah, ini ada contoh gambar ya, tampilan ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Cara laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor. Laporan pengamatan perpindahan kalor secara konduksi. Ibu Eko menuangkan air panas dari termos ke dalam gelas. Kemudian Eko memasukkan sendok logam ke dalam gelas tersebut. Setelah 5 menit, Eko memegang ujung sendok logam. Sendok logam terasa panas. Percobaan ini membuktikan bahwa kalor dapat berpindah secara konduksi. Masuk pada pembelajaran 5. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel perbandingan antar keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasi berikut. Perpindahan kalor, kemudian keuntungan, kerugian, dan antisipasi. Contoh, lihat tabel. Memasak air menggunakan panci aluminium lebih cepat mendidih. Logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasi, memegang gagang dengan lebih yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Ini contoh yang kedua, konveksi. Perpindahan kalor, keuntungannya dan kerugiannya, antisipasinya. Lihat tabel berikut. Ada yang ketiga, radiasi. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan tadi tentunya kamu sudah dapat memahami penjelasan ibu. Sekarang kita masuk pada pembelajaran SBDP. Pola lantai dalam tarian daerah. Anak-anak ibu,
Tentunya kamu masih ingat pada pembelajaran yang lalu tentang pola lantai. Perhatikan tampilan-tampilan berikut. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Setiap gerak tari memiliki pola lantai yang berbeda. Ada dua pola lantai dalam pola lantai, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Berikut adalah pengembangan dari pola lantai garis lurus. Ini ada pembelajaran waktu di semester ganjil. Ibu hanya mengulang ya, kamu perhatikan. Contoh tarian daerah Indonesia dengan pola lantai dengan tari topeng, tari pendek dari Bali, makna pola lantai dalam tarian daerah. Perhatikan tampilan atau gambar tari-tarian pola lantai tari pendek. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran IPS. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalani interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keragaman aktivitas masyarakat. Lihat gambar aktivitas dalam lingkungan sosial. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antara individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Di pasar akan terjadi interaksi jual beli atau pedagang dan pembeli.
Seperti kalau ibumu belanja ke pasar. Nah, ini kegiatan pelelangan ikan. Ada nelayan, ada juru lelang, ada pedagang besar, dan penyedia jasa transportasi. Peran nelayan sebagai penjual ikan di TPI. Peran juru lelang yaitu menawarkan harga kepada calon pembeli. Peran pedagang besar menjual ikan ke daerah lain. Peran transportasi yaitu membawa ikan dari TPI ke daerah lain. Nah, tentunya kamu sudah jelas akan penjelasan ibu tadi. Sekarang kita masuk pada pembelajaran PPKN ya. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tak terpisahkan. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Tentunya anak-anak ibu sekalian sudah ingat pada pembelajaran yang terlewatkan atau yang terdahulu. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yang termasuk dalam hak warga negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut.